Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan dari video pembelajaran ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat, menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan yang tepat. Siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian yang tepat. Baik, langsung saja Ibu akan membacakan dongeng yang berjudul Anak Gembala dan Serigala. Disimak ya. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di suatu hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Terdapat satu desa kecil yang subur. Di sana tinggallah seorang penggembala kecil. Setiap hari, ia selalu menggembalakan domba-domba milik tuannya. Tugasnya hanya mengawasi kawanan domba yang sedang merumput. Karena mulai merasa bosan tinggal di daerah peternakan, dia selalu menghibur dirinya dengan cara bermain-main dengan anjingnya dan memainkan serulingnya. Suatu hari, ketika dia menggembalakan dombanya di dekat hutan, dia mulai berpikir apa yang harus dilakukan apabila dia melihat seekor serigala. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana. Tuannya pernah berkata bahwa apabila dia melihat serigala menyerang kawanan dombanya, dia harus berteriak memanggil bantuan dan orang-orang sekampung akan datang membantunya. Lalu anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang sekampung untuk membantunya. Lama-kelamaan, hal ini membuatnya bosan. Aku bosan, Rodolfo. Setiap hari hanya melihat domba makan rumput. Hampa. Kita harus mencari pekerjaan lain yang lebih menyenangkan. Tunggu dulu. Aku punya ide cemerlang. Kita kejutkan semua orang di desa dengan mengatakan ada serigala di sini. Mereka pasti panik. Dan saat ini, walaupun dia tidak melihat seekor serigala, anak gembala itu berpura-pura lari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya, "Serigala! Serigala!" Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaannya dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Serigala! Serigala! Ada serigala! Dia terus berteriak agar semua orang mendengarnya. Serigala! Benar saja, semuanya terkejut mendengar teriakan, "Hah, serigala!" Mereka semua bergegas ke bukit untuk menangkap serigala tersebut agar tidak lagi mengganggu orang-orang di desa. Di mana? Di mana serigalanya? Tetapi yang mereka temukan adalah anak gembala yang tertawa terbahak-bahak karena berhasil menipu orang-orang sekampung. Tidak ada serigala di sini, Paman. Aku tadi hanya bermain saja kok. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak, "Serigala! Serigala!" Orang-orang kampung berlari datang untuk menolongnya, tapi mereka hanya menemukan anak gembala yang tertawa terbahak-bahak lagi.
Keesokan paginya, usai kegaduhan itu, kembali mengembalakan domba milik tuannya. Ia berencana mengagetkan warga desa lagi. Hihihi, yang kemarin itu asik sekali. Kita lakukan lagi yuk. Serigala, serigala, tolong ada serigala. Hah, serigala? Benarkah kali ini? Coba periksa saja suamiku. Semua orang kembali berbondong-bondong ke bukit. Di mana serigalanya? Di mana? Bukannya suara serigala, namun malah suara tawa yang terdengar. Kalian sungguh lucu. Bagaimana bisa tertipu 2 kali? Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Dalam ketakutannya, anak gembala itu berlari ke arah kampung dan berteriak, "Serigala! Serigala!" Tetapi walaupun orang-orang sekampung mendengarnya berteriak, mereka tidak datang untuk membantunya. Jadi orang kampung berkata bahwa dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh anak gembala. Kemudian serigala itu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Para domba makan di padang rumput. Tiba-tiba, seekor serigala muncul di balik semak-semak. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ada serigala sungguhan. Ia segera berlari ke desa sambil berteriak. Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Serigala! Kenapa itu? Biarin saja, dia pasti bermain-main lagi. Sungguh tidak kapok, bocah. Paman! Paman! Ada serigala! Paman! Paman! Ada serigala! Ada serigala, Paman! Tidak lucu. Leluconmu sama sekali tidak lucu. Aku tidak berbohong, Paman. Serigala itu sedang memakan dombaku di bukit sana. Pembohong. Tidak ada seorang pun yang percaya terhadap ucapan karena ia terlalu sering berbohong. Akhirnya menemui tuannya karena tak ada satupun yang percaya. Lihat apa yang kau perbuat. Kau selalu berbohong. Sekarang tak ada lagi yang percaya. Aku pun kehilangan dombaku. Aku minta maaf, Tuan. Aku menyesal dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Demikianlah pesan dari cerita ini adalah kepercayaan yang sudah didapatkan dengan susah payah bisa sirna sekejap hanya dengan satu kebohongan. Nah, itu dia cerita singkat mengenai anak gembala dan serigala. Menarik bukan? Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita di atas, coba masing-masing kelompok memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat, baik mimik wajah, volume suara, dan intonasi yang jelas. Kedua, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Setelah kita mendengarkan anak gembala dan serigala, kita itu dapat memetik sebuah pelajaran berharga bahwa kita itu tidak boleh berbohong. Sekali kita berbohong, maka tidak ada lagi orang yang percaya meskipun kita berkata jujur. Kita sebagai individu yang baik harus bersikap jujur, tolong-menolong, dan berbuat baik kepada sesama. Sikap tersebut merupakan contoh sikap pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, perhatikan contoh berikut. Jadi ada cerita ya, setiap hari Beni itu memberikan makanan kepada ayam-ayamnya.
Benny juga membantu ayah memberikan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah berhasil bertelur. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Nah, di sekolah Benny juga membantu berbuat baik. Dia selalu membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasa senang jika ada orang yang menolong kita. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila, tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu sikap baik apa saja yang telah kita lakukan. Lalu tulislah sikap-sikap baik yang telah dilakukan oleh tempat yang tersedia. Selanjutnya, mari kita menghitung anak ayam milik Benny. Ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny ingin menempatkan anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Lalu kedua, Benny kemudian mengubah anak ayam tiap kelompok menjadi 5. Jadi intinya kalau satu kandang berisi 2, berarti ada berapa kandang? Ayo, siapa yang tahu? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah 5 kandang. Lalu, bagaimana penulisan lambang bilangannya? Jadi 5 ini ditulis 5 dikali 2. 5 di sini yaitu 5 kandang berisi 2. 2 ekor, berarti 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Jadi ini hanya sifat pertukaran perkalian saja, tinggal membalik-balikan ya. Sekarang perhatikan contoh berikut. Gambar di samping ada 3 akuarium. Masing-masing akuarium berisi 2 ikan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3. Mudah bukan? Untuk latihan di rumah, coba anak-anak kerjakan soal-soal pertukaran pada buku siswa pada halaman 94. Sekian video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dapat membantu proses belajar di rumah. Tetap semangat dan selalu jaga kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.